Halo para penggemar teknologi. Pernahkah Anda berpikir, apa sebenarnya yang menggerakkan seluruh dunia digital kita? Mulai dari aplikasi di ponsel Anda, streaming film favorit, hingga data rahasia perusahaan besar. Jawabannya ada pada benda kecil, namun maha penting bernama chip prosesor. Chip prosesor adalah otak dari setiap perangkat komputasi. Dan di dunia server, tempat data triliunan orang bersemayam, perannya sangat krusial. Selama ini, dominasi pasar chip prosesor server dipegang oleh beberapa raksasa teknologi global. Namun, sebuah berita besar baru-baru ini datang dari Tiongkok yang kita klaim dikembangkan sendiri dan sepenuhnya terkendali. Apa artinya ini? Mengapa ini menjadi momen penting? Mari kita selami lebih dalam seri edukasi ini. Frasa dikembangkan sendiri mungkin terdengar sederhana, tapi di industri semikonduktor, ini adalah gunung yang sangat sulit didaki. Bayangkan ini, membuat chip itu seperti membangun kota mikro yang sangat kompleks. Anda butuh arsitek, insinyur, bahan baku khusus, mesin-mesin presisi tinggi, dan bahkan alat untuk membuat alatnya. Selama puluhan tahun, Tiongkok sangat bergantung pada teknologi chip dari negara lain, terutama untuk segmen prosesor server yang sangat canggih. Ketergantungan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga keamanan nasional. Ketika Anda tidak memiliki kendali penuh atas teknologi inti, ada risiko kerentanan, mulai dari sabotase hingga pembatasan pasokan. Inisiatif dikembangkan sendiri ini adalah upaya Tiongkok untuk mencapai kedaulatan teknologi. Ini bukan hanya tentang memproduksi chip, tapi tentang menguasai setiap aspek, dari arsitektur desain, software pendukung, hingga proses manufaktur. Ini adalah lompatan besar menuju kemandirian yang telah lama mereka impikan. Setelah kita membahas dikembangkan sendiri, mari bedah frasa kedua yang tak kalah penting, sepenuhnya terkendali. Apa bedanya memiliki chip yang dikembangkan sendiri dengan chip yang sepenuhnya terkendali? Ini mengacu pada kendali penuh atas seluruh rantai nilai chip, mulai dari desain fisik chip, firmware yang tertanam di dalamnya, hingga sistem operasi dan perangkat lunak pendukung yang berjalan di atasnya. Dalam konteks server, di mana data sensitif dan infrastruktur kritis dioperasikan, memiliki kendali penuh berarti meminimalkan risiko keamanan yang sangat besar. Bayangkan, jika ada backdoor yang disematkan oleh pihak ketiga di level hardware atau firmware, informasi penting bisa bocor, atau bahkan seluruh sistem bisa dimatikan dari jarak jauh. Dengan sepenuhnya terkendali, Tiongkok ingin memastikan bahwa tidak ada entitas eksternal yang dapat menyusup atau memanipulasi chip mereka. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi infrastruktur digital nasional mereka dari ancaman eksternal. Ini juga membuka pintu bagi mereka untuk mengoptimalkan chip sesuai kebutuhan spesifik mereka, tanpa batasan atau lisensi dari pihak luar. Sebuah level kustomisasi dan keamanan yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Peluncuran chip ini tentu saja mengguncang pasar semikonduktor global. Apa dampaknya bagi pemain lama dan bagaimana respons dunia? Bagi raksasa seperti Intel dan AMD, ini adalah sinyal peringatan serius. Tiongkok adalah pasar yang sangat besar, dan hilangnya pangsa pasar di sana bisa berdampak signifikan pada pendapatan mereka. Di sisi lain, ini juga bisa memicu inovasi lebih lanjut dan persaingan yang lebih ketat di pasar. Respons dari negara-negara barat kemungkinan akan beragam. Ada yang mungkin melihatnya sebagai ancaman terhadap dominasi teknologi mereka, memicu pembatasan lebih lanjut pada ekspor teknologi canggih ke Tiongkok. Namun, ada juga yang mungkin melihatnya sebagai peluang untuk kolaborasi di masa depan atau sekadar persaingan yang sehat yang mendorong batas-batas inovasi. Yang jelas, peluncuran ini menunjukkan bahwa Tiongkok serius dalam ambisinya untuk menjadi kekuatan teknologi mandiri. Ini bukan lagi hanya tentang made in China, tapi designed and controlled in China. Meskipun peluncuran ini monumental, perjalanan Tiongkok menuju kedaulatan teknologi penuh masih memiliki banyak tantangan.
Ini bukan garis finish, melainkan awal dari maraton yang panjang. Pertama adalah performa. Apakah chip baru ini bisa menandingi performa chip kelas dunia dari produsen yang sudah mapan? Data awal mungkin menjanjikan, tapi konsistensi dan skala produksi adalah kunci. Kedua adalah ekosistem perangkat lunak. Chip tidak akan berguna tanpa software yang mendukungnya. Membangun ekosistem yang matang butuh waktu dan investasi besar. Ketiga adalah inovasi berkelanjutan. Industri semikonduktor bergerak sangat cepat. Untuk tetap relevan, Tiongkok harus terus berinvestasi besar dalam R&D, menarik talenta terbaik, dan berinovasi secara konstan. Namun, satu hal yang pasti, peluncuran ini adalah bukti nyata komitmen Tiongkok. Mereka tidak hanya berbicara, mereka bertindak. Jadi, apa kesimpulan dari peluncuran chip prosesor server Tiongkok yang dikembangkan sendiri dan sepenuhnya terkendali ini? Ini adalah lebih dari sekedar peluncuran produk. Ini adalah manifestasi dari ambisi Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan teknologi, memastikan keamanan cyber nasional, dan mengukir tempatnya sebagai pemain kunci di garis depan inovasi semikonduktor. Ini adalah era baru kedaulatan teknologi yang mungkin akan membentuk ulang lanskap industri global. Dunia sedang menyaksikan pergeseran kekuatan teknologi yang signifikan. Bagaimana pergeseran ini akan mempengaruhi kita semua, baik sebagai konsumen maupun sebagai bagian dari ekosistem digital, masih harus kita tunggu. Tapi, satu hal yang pasti, masa depan teknologi akan semakin menarik. Bagaimana pendapat Anda tentang perkembangan ini? Bagikan komentar Anda di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update selanjutnya.